kembali ke pengadilan negeri untuk mengambil salinan fotokopi keputusan dari Mahkamah Agung tentang ahli waris ini, lalu kami dipersulit. Saudara pemirsa, saat ini kita hadir di tengah-tengah keluarga besar Sufmela Baswein di wilayah Kabupaten Kupang, khususnya Kupang Barat, Batakte, di mana kita akan mengangkat tentang satu persoalan urgensif, yaitu kasus tanah yang sampai saat ini sudah di tahap persidangan di pengadilan. Dan saat ini hadir di samping saya kuasa hukum yang akan siap untuk memberikan penjelasan terkait dengan proses pelaksanaannya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Kita tahu bahwa persoalan ini adalah satu persoalan yang melibatkan banyak pihak ya. Di dalamnya juga ada pihak pemerintah juga atau pihak berpihak juga ada di sana. Dan ini adalah satu kebenaran yang sedang digali dan diperjuangkan. Hadirnya Bapak sebagai salah satu ya penegak hukum atau dalam kaitan dengan pendampingan untuk mencari keadilan dan kebenaran itu, masyarakat kita ini tentunya memberikan pengharapan yang luar biasa dalam kaitan mengangkat kebenaran ini. Suara Bapak saya persilahkan. Jadi terima kasih ya. Pertama saya ucapkan selamat sore semua. Selamat sore. Lalu kemudian kehadiran kita pada kesempatan ini tentu untuk memberikan semacam sebuah pencerahan ya kaitan dengan soal persoalan tanah yang sedang kita gugat di Pengadilan Negeri Kalilamasi, yang tadi itu sudah sidang ketiga ya. Jadi tentu sidang ketiga ini masih dalam konteks mediasi, dan mediasi ini secara hukum kita diberikan kesempatan sekitar 30 hari ke depan sejak dibentuknya hakim mediator tadi. Lalu kemudian nanti kalau 30 hari ke depan itu juga belum mendapatkan sebuah kesepakatan ya, tentu diberi juga ruang untuk ke 30 hari ke depannya lagi, berarti 60 hari. 60 hari kerja lagi ya. 60 hari kerja untuk kemudian misalnya ada ruang kita untuk melakukan mediasi. Tapi satu hal yang pasti begitu, ketika kita melihat persoalan ini sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang sangat membuat kami terpanggil ya untuk kemudian berada di tengah keluarga Sufmela ini, karena kami melihat bahwa persoalan ini sesungguhnya sudah sangat lama. Tapi kenapa kemudian kok masih tidak ada titik terang ya, baik persoalan gugatan di pengadilan maupun ada tahapan-tahapan mediasi secara kekeluargaan dan sebagainya kan gitu. Tentu di dalam gugatan kami ini ada sekitar 50-an lebih ya para tergugatnya. Benar tadi yang disampaikan bahwa dari 50 sekian itu juga ada pemerintahnya di situ ya, ada PT Telkom, ada juga perusahaan-perusahaan yang disenyalir bahwa perusahaan ini juga orang yang memiliki nama beken ya di negeri ini. Tapi tidak menyurut kami untuk memberikan semacam sebuah keadilan ke masyarakat ya, kita memperjuangkan bersama karena saya lihat bahwa pertama persoalan tanah ini sangat menarik untuk kemudian dibawa ke meja hijau. Kenapa menariknya? Dalam konteks historis atau sejarah ya, tanah ini memang milik klien kami, yaitu Bapak Sufmela dengan keluarga kan itu. Tapi kemudian dalam persoalan-persoalan selama ini kenapa tanah ini kemudian dikuasai oleh orang lain kan begitu. Karena hak-hak dari klien kami juga belum terjawab selama ini, maka satu-satunya langkah yang kita lakukan itu adalah melakukan gugatan hukum gitu.
persoalan kemudian nanti apakah gugatan kita diterima atau tidak oleh pengadilan, itu persoalan perjalanan persidangan dan lain sebagainya. Tapi kami yakin betul ya di dalam gugatan kami ini adalah sangatlah beralasan. Jadi karena didukung oleh banyak bukti yang menunjukkan bahwa tanah ini tanah milik Sukmila dan keluarga besarnya. Gitu. Hanya karena selama ini mungkin karena ya belum menemukan jalan yang baik, belum menemukan orang yang kemudian memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan, ya makanya ini bertahan sampai 45 tahun tadi. Tapi yakin saja dengan kebersamaan kita dalam mengurus kasus ini, kami memiliki sebuah keyakinan bahwa kita akan mendapatkan titik terang. Tapi kita tidak bisa mendahului putusan pengadilan ya. Tapi yang pasti bahwa kita akan berjuang maksimal sesuai dengan fakta dan data yang ada. Jadi beberapa posita gugatan kami sangat beralasan, Pak. Jadi karena sangat beralasan, makanya kemudian kami berkeyakinan bahwa kami tidak akan melihat siapa orang yang kami gugat, ya. Karena tergugatnya tadi sangat banyak tadi. Lalu kemudian ada juga orang-orang yang disenyalir berpengaruh dalam konteks pemerintahan atau apa begitu. Tapi bagi kami kebenaran itu akan tidak akan bisa ditutup. Kan gitu. Jika kemudian misalnya tanah ini memang milik Pak Sukmila dan keluarganya, maka kebenaran itu akan terungkap sebesar. Kan itu. Tentu ya proses yang legal, proses yang sangat konstitusional ya adalah aju ke pengadilan. Gitu. Jadi tidak bisa kita kemudian misalnya melihat persoalan ini hanya di luar pengadilan, karena saya lihat memang tidak selama ini tidak ada lagi untuk ada kedekatan keluarga dan sebagainya kan begitu. Ya saya kira untuk sementara mungkin seperti itu. Baik. Ada informasi yang kita peroleh bahwa sebelumnya proses hukum sudah berjalan dan sampai tingkat MA. Dan putusannya bahwa tanah warisan ini sungguh benar adalah tanah warisan Sukmila Baswedan. Apakah persoalan itu memang seperti itu atau seperti apa? Benar sekali. Jadi gini, dan itulah menjadi alas hak pertama. Kenapa kemudian kami mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Oyalemasi? Karena putusan Mahkamah Agung itu berkaitan dengan soal ahli waris. Ahli waris yang dimenunjukkan itu adalah ahli waris siapa yang memiliki hak secara hukum untuk menguasai tanah ini, kan begitu. Ketika kemudian pada saat tahun 90-an itu memutuskan bahwa ahli warisnya adalah Sukmila, maka tentu secara hukum tanah ini adalah harus dikuasai oleh Pak Sukmila. Tapi kenapa kemudian tidak bisa dieksekusi? Tentu ada dua hal yang sangat berbeda di situ. Satu sisi bicara tentang ahli waris, satu sisi soal objek tanah, kan gitu. Sehingga tidak bisa kemudian misalnya pada saat keputusan itu kaitan dengan ahli waris ya akan berdampak pada soal objek tanahnya. Oleh karena objek tanah ini masih dikuasai oleh orang lain, ya, oleh orang yang kalah di Mahkamah Agung kaitan dengan soal ahli waris tadi itu, maka kita akan gugat objeknya sekarang ini. Apa dasar kita? Dasar kita adalah putusan Mahkamah Agung yang kaitan dengan soal soal ahli waris, kan begitu. Sehingga sangat menarik ke depan menurut saya ketika misalnya pada saat pembuktian di pengadilan, ya kita akan bisa membuktikan bahwa tanah ini memang memiliki nilai sejarah yang kemudian sejarahnya itu sudah disahkan oleh Mahkamah Agung, dan putusan itulah menjadi dasar kita untuk menunjukkan ke pengadilan, dan itu adalah fakta hukum yang tak terbantahkan ke depannya, kan begitu. Jadi putusan itu betul adanya, Bang, dan itulah yang menjadi dasar kita melakukan gugatan hukum, gitu. Apakah selama dalam proses persidangan ini walaupun masih dalam tahap mediasi, tetapi penilaian saudara mereka sebagai pendamping khusus dalam kaitan dengan advice ini, ya, penilaian terhadap lembaga khusus untuk lembaga pengadilan di Oyalemasi itu apakah mereka familiar atau seperti apa? Saya masih menaruh harapan yang baik kepada pengadilan itu. Kenapa? Sepanjang kami proses di sana beberapa kali persidangan ini sangat fair, ya,
sangat bantu kemudian memberikan informasi yang tepat. Sehingga itulah yang kemudian menumbuhkan sebuah keyakinan saya bahwa pengadilan ini ke depannya akan sangat fair untuk menentukan arah putusannya kemana, kan gitu. Dengan tentu melalui bukti-bukti yang kita miliki, saya yakin pengadilan tidak akan mungkin kemudian memberikan sebuah putusan di luar itu. Tapi kalau kemudian misalnya ada sinyalir saatnya nanti pada saat putusan itu di luar hal yang kita duga, ya maka kita akan bisa melakukan analisis, ya kan? Apakah kemudian putusan itu sesuatu hal yang fair atau tidak? Tapi secara hukum kita masih memiliki langkah-langkah hukum berikutnya, kan gitu. Sehingga untuk sementara Bang, menurut saya yang ditampilkan oleh pengadilan OIL masih kaitan dengan penanganan perkara ini menurut saya sangat fair, gitu. Bahkan kami juga dimudahkan berbagai informasi yang sangat terbuka, kan itu. Karena gambarannya begini, pada saat kami melakukan pendaftaran saja, karena pada saat masa pandemi waktu itu kami dimudahkan dengan sistem e-court, sistem online, dan prosesnya begitu cepat, dan pemanggilan para tergugat juga begitu tepat, rigid, dan saat ini juga dalam berbagai persidangan itu juga tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan sesuatu hal yang tidak fair, gitu. Saya kira begitu. Intinya bahwa memang proses ini sedang kita ikuti dan berjalan lancar untuk tahap sementara. Pasti. Baik juga. Kita perlu dengar juga dari pihak ahli waris atau pemilik tanah. Mungkin salah satu di antara Bapak harus berbicara terhadap publik bahwa memang persoalan ini hakikatnya seperti yang sedang dijalani. Baik, jadi saya adalah salah satu ahli waris dari Susmela Basoin, mewakili orang-orang tua saya, leluhur saya. Saya perlu menyampaikan bahwa sampai dengan detik ini kami semua sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk ada bersama-sama dengan saudara semua, dengan opa oyang semua. Bahkan hari ini para leluhur juga ada bersama-sama dengan kita di dalam perjuangan kita di pengadilan pada tahapan mediasi ketiga. Puji Tuhan bahwa semua itu dapat berjalan dengan baik. Secara singkat saya sedikit menyampaikan persoalan tanah yang kurang lebih 46 tahun yang tadi dikemukakan dari tahun 1974 diangkat di pengadilan negeri Kupang, yang mana saat itu digugat tanah ini atas nama penggugat itu Bapak Tius Sufmela, Ibnu Sufmela, dan Samuel Sufmela. Sampai dengan pada tahun 97, lalu kemudian muncullah satu keputusan pengadilan tinggi Kupang yang menyatakan bahwa Timotius Sufmela, Ibnu Sufmela, dan Samuel Sufmela adalah ahli waris yang sah. Sehingga pada saat itu juga dari pihak lawan dan Yalam Tiran CS melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan sampai pada tingkat Mahkamah Agung sampai pada tahun 1997, lalu kemudian dibiarkan begitu saja oleh pengadilan, bahkan para pengacara kita, di mana pada waktu itu pengacara kita Gustav Yakub dan kawan-kawan yang membantu kita dalam proses penyelesaian persoalan tanah yang disengketakan ini. Namun keputusan itu tak kunjung datang, sehingga kurang lebih pada tahun 2015 baru kita bisa mendengarkan dari beberapa rekan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu sudah ada. Lalu sebagai ahli waris, sebagai cucu, sebagai anak-anak, kami berusaha untuk mencari tahu di manakah putusan itu, yang kurang lebih 20 lebih tahun, dari tahun 97 sampai dengan tahun 2015.
ini disembunyikan dan dirahasiakan oleh beberapa oknum yang dalam tanda petik kami tidak tahu siapa di belakangnya. Sehingga kami dari 2015 mencoba mencari kebenaran. Informasi yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung tentang ahli waris itu sudah ada. Sehingga pada 2018 lewat Bapak Timotius Sufmela bersama dengan salah satu rekan pergi ke Mahkamah Agung untuk kita mencari tahu kebenaran keputusan ini. Karena sebagai masyarakat awam yang kurang paham tentang hukum, tentang persoalan tanah secara meluas, kami merasa bahwa jangan sampai keputusan ini adalah palsu. Asli karena ada cap tapi ternyata isinya palsu. Namun ketika ada di pengadilan kurang lebih sekitar 1 bulan 9 hari membuahkan hasil bahwa keputusan itu adalah asli. Maka Opa bersama rekan, salah satu rekan yang dipercayakan oleh keluarga kembali ke pengadilan negeri untuk mengambil salinan fotokopi keputusan dari Mahkamah Agung tentang ahli waris ini. Lalu kami dipersulit dengan berbagai aturan yang ada, sehingga kita mencoba terus sampai dengan kita bertemu salah satu hakim yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Lewat pertolongan Tuhan dia menyatakan. Lalu disitulah Opa saya, Bapak Timotius dan beberapa orang tua saya pergi kami untuk mengambil salinan fotokopi dan disahkan di pengadilan negeri Kupang. Karena waktu itu daerah administrasi kota Kupang dan Kabupaten Kupang masih satu. Dengan demikian maka kami terus berusaha. Setelah kami memperoleh keputusan ini, kami hanya mendengar dari orang-orang yang ketika kami membutuhkan pendapat tentang keputusan ini, mereka mengatakan bahwa harus dieksekusi. Kami merasa bahwa selama ini kami perkara ini perkara tanah. Bagaimana sampai kemudian kami membaca dalam keputusan itu bahwa di dalam keputusan itu tidak ada objek atau batas-batas tanah yang kami sengketakan, yang kami sebutkan pada dahulu di keputusan di pengadilan negeri. Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi kami sampai hari ini. Puji Tuhan, di tahun 2019 kami dipertemukan dengan pengacara yang sekarang ada bersama-sama dengan kami, yang kita ada di pengadilan negeri untuk melakukan ini, sehingga kita diberikan pemahaman tentang keputusan ini dan langkah-langkah yang kami. Disitulah kami mengerti, kami paham bahwa keputusan ini harus kita daftarkan kembali. Persoalan ini kita harus daftarkan kembali di pengadilan negeri Wanamasi. Maka sampai dengan saat ini kami masih ada bersama dengan pengacara. Berbagai kesempatan kami juga belajar tentang persoalan ini, mencari informasi, mencari dukungan bahwa kami adalah masyarakat yang tidak mampu, yang tidak paham tentang kebenaran tentang hukum. Kami di sisi lain kami juga adalah masyarakat dengan persoalan ini kami mencari kebenaran, keadilan yang sesungguhnya. Harapan kami terhadap persoalan ini yang kurang lebih 46 tahun, hak kami dirampas, hak kami ditindas. Lewat kesempatan ini bersama dengan para orang tua saya, leluhur, dan kita semua pengacara, kita bisa berhasil dijawab segala gugatan kita, permohonan kita, untuk kita kembali mengambil hak yang dimana dimuatkan di dalam keputusan Mahkamah Agung. 46 tahun bagi kami sudah cukup sudah. Harapan kami untuk pengadilan negeri Wanamasi, ketua pengadilan dan hakim-hakim yang membantu kami mengurus persoalan tanah ini bisa terpanggil hatinya untuk melihat kebenaran ini sesungguhnya. Mungkin untuk sementara dari kami keluarga besar Sufmela Bosoen mewakili semua opa, para leluhur kami, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.
Baik saudara pemirsa, tentunya perjuangan untuk mengangkat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar adalah tanggung jawab semua pihak. Setiap kita yang namanya manusia terpanggil untuk melakukan hal-hal yang baik, apalagi namanya kebenaran. Persoalan ini bukan hanya persoalan kecil atau persoalan semata yang harus dipandang sepele, tetapi ini adalah panggilan nurani yang tetap menuntut kita untuk berjuang dari hati sampai menuntaskan persoalan ini sampai hakikat sesungguhnya. Atas perhatian sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam merdeka.